Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Maulana, MPM 20030210414. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu pendekatan sistem manajemen. Berbagai definisi muncul dari berbagai para ahli yang berbeda dengan memberikan definisi yang berbeda terhadap suatu hal yang sama. Salah satu definisi menyatakan bahwa pendekatan sistem sebagai sebuah teknik dalam menerapkan pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks, yang menekankan pada analisis dan perancangan secara menyeluruh, atau ada juga yang berpendapat sebagai sebuah filosofi atau persepsi tentang struktur yang terkoordinir secara efisien dan optimal dalam menjalankannya aktivitas-aktivitas dan operasi perusahaan dalam organisasi apapun. Beberapa penelitian melihat pendekatan sistem adalah sebagai perluasan dari metode pemecahan masalah. Masalah merupakan suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian atau menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Jadi, pemecahan masalah berarti tindakan memberi respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang keuntungannya. Pentingnya pemecahan masalah bukan didasarkan pada jumlah waktu yang dihabiskan, tetapi pada konsekuensinya. Serangkaian keputusan untuk memecahkan suatu masalah mungkin hanya membutuhkan sedikit jam, namun dapat mempengaruhi laba perusahaan hingga ribuan atau jutaan dolar. Dalam memecahkan masalah, seorang manajer akan membuat banyak keputusan. Keputusan adalah pemilihan strategi atau tindakan. Pengambilan keputusan adalah tindakan memilih strategi atau aksi yang diyakini manajer akan memberikan solusi terbaik atas masalah tersebut. Biasanya ada beberapa strategi atau aksi yang dapat dipertimbangkan manajer. Salah satu kunci pemecahan masalah adalah mengidentifikasi berbagai alternatif keputusan. Seorang manajer mungkin memahami bahan sebagian persoalan lebih baik daripada yang lain. Masalah mengenai berapa banyak persediaan yang harus dipesan untuk pengisian kembali adalah suatu contoh permasalahan yang mungkin sangat dipahami oleh seorang manajer. Permasalahan yang terdiri dari elemen-elemen dan hubungan antara elemen yang semuanya dipahami oleh pemecah masalah disebut dengan masalah struktur, sedangkan masalah tak struktur merupakan kebalikan dari masalah terstruktur. Elemen-elemen pemecah masalah. Proses pemecah masalah secara sistematis bermula dari John Dewey, seorang profesor filosofi di Columbia University pada awal abad ini. Dalam bukunya di tahun 1910, ia mengidentifikasi 3 seri penilaian yang terlibat dalam memecahkan suatu kontroversi secara mendalam. 1. Mengenali kontroversi. 2. Menimbang klaim alternatif. 3. Membentuk penilaian. Untuk pendekatan sistem itu sendiri merupakan serangkaian langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa masalah itu pertama-tama dipahami, solusi alternatif dipertimbangkan, dan solusi yang dipilih bekerja. Meskipun banyak deskripsi mengenai pendekatan sistem yang mengikuti pola dasar yang sama, jumlah langkahnya dapat berbeda. Mengenai pola dasar dan langkah-langkah pendekatan sistem dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu usaha persiapan, usaha definisi, dan usaha solusi. Usaha persiapan yaitu mempersiapkan manajer untuk memecahkan masalah dengan menyediakan orientasi sistem. Usaha definisi mencakup mengidentifikasi masalah untuk
dipecahkan dan kemudian memahaminya. Usaha solusi mencakup mengidentifikasi solusi alternatif yang terbaik, menerapkannya, dan menindaklanjuti untuk meyakini bahwa masalah tersebut dapat dipecahkan. Yang mana dari ketiga tahap tersebut merupakan tahap yang dilalui seorang manajer dalam pendekatan sistem. Pendekatan sistem berfungsi untuk menjembati antara masalah dengan CBIS atau sistem informasi berbasis komputer, memberikan suatu kerangka kerja untuk berbagai keputusan. Adapun langkah dalam pendekatan sistem: 1. Memandang perusahaan sebagai suatu sistem. 2. Mengenal sistem lingkungan. 3. Mengidentifikasi subsistem perusahaan. 4. Bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. 5. Menganalisis bagian-bagian sistem dalam satu ukuran tertentu. Setiap bagian dari sistem dianalisis secara berurutan, di mana dalam poin ini terbagi dalam 7 elemen, yaitu A. Mengevaluasi standar. B. Membandingkan output sistem dengan standar. C. Mengevaluasi manajemen. D. Mengevaluasi pengolah informasi. E. Mengevaluasi input dan sumber daya input. F. Mengevaluasi proses transformasi. G. Mengevaluasi sumber daya output. Langkah 1-3 termasuk dalam upaya persiapan, di mana tidak harus dilakukan secara berurutan karena ketiganya bersama-sama menghasilkan kerangka berpikir yang diinginkan untuk menangani masalah. Langkah 4-5 termasuk dalam upaya definisi, dan yang terakhir yaitu upaya pemecahan atau solusi, meliputi pertimbangan berbagai alternatif yang layak, pemilihan alternatif terbaik, dan penerapannya. B. Penerapan pendekatan sistem. Meskipun tidak sukar untuk memahami tiap langkah dari pendekatan sistem secara terpisah, menyatukan semua langkah itu menjadi suatu proses tunggal memerlukan banyak usaha. Manajer mengembangkan keahlian integrasi ini melalui pengalaman. Titik awal yang baik adalah upaya persiapan yang harus dilakukan manajer sebelum pemecahan masalah dimulai. Manajer harus memandang organisasi sebagai sistem yang berbeda dalam supersistem, lingkungan yang lebih besar, dan sistem itu juga terdiri dari beberapa subsistem. Manajer terlibat dalam penguraian fungsional dengan bergerak dari sistem ke subsistem dan dengan menganalisis bagian-bagian sistem sesuai urutan tertentu. Saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.